selamat malam Bapak Ibu, Pak Amintas dan Ibu Resmalina. Pada malam hari ini kita akan melakukan sesi demonstrasi kontekstual. Nah, untuk sesi ini nanti yang bertindak sebagai eh, coach adalah Bapak Amintas, kemudian yang bertindak sebagai coachnya adalah Ibu Resmalina. Bagaimana Bapak Ibu, sudah bersediakah Bapak Ibu untuk kita laksanakan kegiatan pada sesi diskusi demonstrasi kontekstual ini? Sudah, Bu. Baik, Pak Amintas, sebelumnya mudah-mudahan kita semuanya berada dalam yang sehat Pak ya. Baik Pak, untuk Pak Amintas, kalau boleh Bapak ceritakan sedikit permasalahan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini Pak. Ya, terima kasih kepada pengamat, sekalian moderator, Bu Nasria, yang telah membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, permasalahan yang dihadapi atau posisi saya sekarang ini adalah posisi sebagai coach, di mana permasalahan yang dialami oleh coach yaitu proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nanti untuk selanjutnya permasalahan ini akan saya diskusikan, akan kami lakukan coaching bersama Ibu Resmalina. Selanjutnya Pak, kalau boleh saya tahu apa kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching ini Pak? Di dalam kompetensi 3 hal yang perlu, tapi yang pertama itu kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi yang paling utama yang perlu saya tekankan nanti di sini adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik Pak, kalau boleh saya tahu, mengapa kompetisi itu yang ingin Bapak kembangkan? Dalam kompetensi mendengarkan pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot, tentu itu akan berdampak pada solusi yang akan diberikan oleh coach dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang kedua, mendengarkan aktif. Ketika coach mengalami ada masalah dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid, tentu saya harus siap mendengarkan aktif apa keluh kesah dan permasalahan yang dialami oleh coach. Tentu dengan saya mendengarkan beliau, dia akan merasa nyaman, merasa berkurang beban yang dia alami. Demikian, Bu. Baik, satu lagi Pak, terakhir mungkin dari saya untuk mengawali sesi diskusi kita ini, indikator tercapaian yang diinginkan oleh Pak Amintas sebagai coach dalam diskusi atau dalam coaching ini Pak. Apa kira-kira indikator tercapaiannya? Indikator ketercapaiannya artinya kami nanti setelah melakukan coaching dengan coach, bisa merasa berkurang bebannya dan dia bisa menyelesaikan masalahnya secara terbuka, transparan, dan permasalahan dialaminya bisa cepat terselesaikan dengan kami melakukan coaching ini. Demikian, Bu. Baik Pak, sudah dapat gambaran ke dalam kegiatan diskusi kita ke depannya ini nanti Pak. Harapan kita bersama mudah-mudahan kegiatan kita ini akan berjalan dengan lancar. Kemudian nanti coach ini akan menemukan sendiri solusinya Bapak ya. Baik, untuk selanjutnya kami akan Pak Amintas sebagai coach, kemudian lagi Ibu Resmalina sebagai coachnya. Jadi kami persilakan. Ya, terima kasih kepada pengamat. Selamat malam Ibu Retma. Selamat malam Pak. Terima kasih Ibu pada malam hari ini telah meluangkan waktunya untuk kita melakukan coaching. Ibu Resma, perlu Ibu ketahui pada malam hari ini kita melakukan kegiatan coaching ini itu sebagai bentuk praktek melakukan coaching yang berdurasi paling maksimal 15 menit ya Bu ya. Jadi dalam kesempatan ini kita
harus lebih terbuka dan nggak usah segan-segan di dalam menyampaikan apa yang ada di pikiran atau di permasalahan Ibu Resma. Kesempatan ini kira-kira apa apa yang perlu kita omongkan di malam hari ini, Bu Resma? Boleh Ibu cerita? Ya, terima kasih. Saya bercerita bersama Bapak malam ini bahwa untuk ajaran baru ini, saya ingin di sekolah kami itu terjadi perubahan. Seperti halnya tujuan daripada kita sebagai guru penggerak, yaitu membawa suatu perubahan di sekolah. Jadi salah satu yang ingin saya lakukan yaitu perubahan dalam proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1, mana yang selama ini proses pembelajarannya lebih banyak yang terpusat kepada guru, sehingga peserta didik yang kurang aktif. Seperti itu. Oh, jadi permasalahan yang Ibu hadapi tentang proses pembelajaran yang masih berpusat kepada guru ya, Bu ya. Sejauh pengamatan Ibu, level di manakah posisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah Ibu? Ya, baik Pak. Kalau dia berpusat pada murid itu levelnya itu masih 6 mungkin ya Pak ya. Jadi karena masih level 6 itu kan masih belum cukup sebenarnya. Sudah ada yang berpihak pada murid tetapi belum secara keseluruhan gitu Pak, tapi lebih banyak diadopsi oleh pembelajaran itu oleh guru. Jadi untuk saat ini level yang ada di sekolah kebanyakan atau pada umumnya masih di level 6. Seperti itu Pak. Oh, di level 6 berarti kalau di level 6 ini ibaratnya dari presentasi guru yang melaksanakan berpusat kepada murid udah berapa orang, Bu? Oke, baik Pak. Secara berpusat pada murid secara angka mungkin saya tidak menyatakan berapa orang seperti itu Pak, tapi di dalam pembelajaran itu rata-rata gitu ya, rata-rata pada level tadi gitu, pada masih di level 6 itu. Jadi saya katakan si A belum, tapi ada sudah melakukan sebagian mungkin yang berpihak kepada murid, tetapi masih dia di dalam level 6 tadi gitu, belum lagi mencapai level yang baik gitu. Jadi ini yang harus saya ingin lakukan perubahan di sekolah. Bagaimana nanti supaya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu melakukan pembelajaran itu benar-benar yang memaksimalkan peserta didik gitu Pak. Jadi saya ingin mereka itu ada pada level yang sempurna atau level yang ideal seperti itu Pak. Dalam proses pembelajaran tadi Ibu udah menjelaskan ya, ideal yang menurut Ibu kira-kira idealnya berapa, Bu? Yang sempurna itu menurut Ibu? Ya, baik Pak. Menurut saya pembelajaran yang ideal itu yang pertama menurut saya ya Pak kemungkinan bahwa pembelajaran yang ideal yang berpihak kepada murid bahwa murid itu harus diaktifkan. Pembelajaran itu harus murid yang melakukannya, jangan guru gitu. Yang selama ini kan yang kita lihat kan guru itu lebih banyak menjelaskan. Sementara murid itu sebagai pendengar. Jadi yang menurut saya yang ideal, murid itu yang beraktivitas, bukan sebagai yang pendengar. Nah, seperti itu. Kemudian yang berpihak kepada murid itu juga bahwa guru itu sebagai penuntun, pemberi arah. Anak ini seperti apa karakter anak ini gaya belajarnya seperti apa, seperti itu. Jadi
ketika guru itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajarnya, itu dikatakan juga sudah berpihak kepada murid. Jadi benar-benar dituntun seperti layaknya dia yang mempunyai kemampuan atau potensinya, gitu. Jadi kalau minat anaknya matematika, seharusnya guru jangan memaksakan kepada minat yang lain, gitu ya. Misalnya contoh, saya nih belajar ngajar PPKN, sementara anak itu minatnya tadi di matematika, bukan berarti karena dia minat matematika saya biarkan dia nggak belajar, kan bukan seperti itu artinya. Tapi dalam artian di samping dia tadi mempunyai minat, tentu saya harus sebagai guru itu harus memikirkan seorang guru PPKN itu pembelajaran yang seperti apa yang mungkin bisa dijadikan satu gambaran gitu ya Pak ya, gambaran kayak matematika gitu ya. Nah, seperti matematika, bagaimana dia bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh PKN. Jadi seperti itu sehingga anak-anak itu mereka itu dikatakan berpihak kepada murid. Kemudian yang ketiga itu guru-guru itu harus mengerti gitu ya Pak ya, mengerti bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid. Berarti kebutuhan belajar murid karena gaya-gayanya belajar itu kan banyak. Ada yang visual, ada yang audio, ada visual audio, intinya seperti itu ya Pak ya. Jadi guru harus siap untuk itu. Nah, contohnya apa yang harus dilakukan oleh guru? Artinya guru misalnya dalam membuat media pembelajaran itu inovasi-inovasi itu ada yang hal-hal baru. Jadi misalnya dengan menampilkan gambar-gambar, menampilkan video bagi atau film gitu ya bagi yang suka yang audio gitu ya dan melihat gitu ya Pak ya. Jadi sehingga pembelajaran itu tidak hanya sama guru. Kalau guru kan ngoceh aja gitu terus ya Pak ya, itu namanya berpusat kepada guru. Jadi guru itu sebenarnya hanya memfasilitasi. Jadi pembelajaran itu harus kepada murid, seperti itu kira-kira Pak yang saya inginkan. Oh, begitu Bu ya. Artinya tadi dari penjelasan Ibu ini harapan Ibu bahwasanya guru-guru itu bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada murid ya. Sejauh ini menurut Ibu, kira-kira bagaimana cara Ibu memastikan atau menyelesaikan agar guru-guru itu betul-betul bisa melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Bagaimana kira-kira cara Ibu supaya mereka itu bisa aktif melaksanakan proses pembelajaran kepada murid? Boleh diberi tanggapan atau di apa Bu, solusinya menurut Ibu? Gimana kira-kira? Baik Pak, menurut saya nanti saya ingin pertama yang saya lakukan mungkin saya harus mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu ya. Di mana nanti sosialisasinya itu tentu saya dasari dengan pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun ya daripada kodrat anak, sehingga karena setiap manusia itu memiliki kodrat atau karakter yang berbeda. Jadi minat, bakat, apa yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, setelah itu saya akan memperkenalkan dan pembelajaran berdiferensiasi. Karena model pembelajaran berdiferensiasi ini adalah salah satu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena apa? Dan berdiferensiasi ini kan dia itu sudah nanti bisa mengelompokkan peserta didik itu sesuai dengan karakternya. Jadi guru itu bisa melihat nanti kebutuhan apa yang perlu dipenuhi untuk setiap murid yang memiliki bakat dan karakter atau gaya belajar yang berbeda. Kemudian yang ketiga, mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu guru berkolaborasi bagaimana membentuk strategi pembelajaran melalui menyusun rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang di dalamnya nanti mungkin ada sosial emosionalnya,
kemudian di dalamnya juga nanti bagaimana kontrol sosial akan diterapkan sehingga membentuk karakter-karakter anak yang menjadikan anak itu nyaman di kelas. Luar biasa, Bu. Dengan Ibu bercerita tadi kan bahwasanya Ibu akan melakukan kolaborasi, melakukan sosialisasi, mencoba mengkomunikasikan kompetensi emosional, sosial emosional kepada teman sejawat. Menurut Ibu, kira-kira kapan Ibu akan laksanakan itu? Ya, secepatnya ya Pak ya, karena ini kan kita sudah berada di akhir semester, jadi kemungkinan besar itu pelaksanaannya di awal semester. Kita akan berusaha menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, dan saya menginginkan Bapak Ibu guru semua mau tergerak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena melalui pembelajaran diferensiasi ini banyak mengarahkan pembelajaran, yaitu memberikan kemerdekaan kepada murid atau kebebasan kepada murid. Itu adalah wujud daripada profil Pancasila yang mewujudkan tadi keberpihakan kepada murid. Berarti dalam waktu dekat Ibu akan melakukan tindakan-tindakan sosialisasi, berkomunikasi dengan teman sejawat, ya harapannya tercapai semua, proses pembelajaran itu tidak berpusat kepada guru lagi. Karena keterbatasan waktu, Bu Resma, kita cuma 15 menit kita melakukan coaching hari ini. Bu Resma, apa kira-kira yang Ibu dapatkan di diskusi kita hari ini, Bu Resma? Dengan diskusi kita hari ini, saya merasa dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu akan membawa perubahan di sekolah saya, sehingga nanti pembelajaran itu yang berpihak kepada murid, melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid, peserta didik akan nilai prestasinya atau ada nilai-nilai akademiknya, baik nilai karakternya akan membawa sebuah perubahan yang lebih baik. Jadi melalui diskusi ini saya semakin bersemangat Pak dalam melakukan sebuah perubahan. Iya, terima kasih Bu Resma. Dengan pertemuan kita pada hari ini, saya mengapresiasi dengan semangat Ibu Resma di dalam menyelesaikan daripada persoalan yang dihadapi di sekolah. Harapan saya, Bu Resma, saya penasaran, ingin menunggu lagi minggu depan kita bertemu lagi melakukan coaching untuk menanyakan bagaimana nanti perkembangan yang Ibu lakukan, yang idealnya supaya harapan yang Ibu Resma dapatkan dalam proses pembelajaran yang berpusat kepada murid tercapai. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan waktu nanti kita bertemu lagi membicarakan bagaimana hasilnya, Bu ya. Boleh Bu ya, Bu Resma ya? Baik Pak, Ya. doakan Oke, saja Pak, demikianlah. mudah-mudahan memang saya bisa membawa suatu perubahan. Iya, terima kasih Bu Resma untuk waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat dan bisa membantu Bu Resma. Terima kasih Pak. Demikian. Terima kasih Pak. Bu Nasria, kami sudah barusan melaksanakan coaching terhadap Ibu Resma. Kami telah selesai melaksanakan sesi coaching. Ini kami berikan kesempatan kepada Ibu Nasria sebagai pengamat. Baik, sebelumnya saya sangat mengapresiasi sekali Bu Resma Lina dan Pak Amintas, luar biasa sekali Bapak Ibu. Untuk Pak Amintas sebagai coach pada sesi hari ini, ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Ke depannya Pak, indikator apa yang kira-kira yang akan Bapak kembangkan pula daripada kompetisi yang 3 tadi? Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwasanya kompetensi akan saya tingkatkan di pertemuan berikutnya itu
yaitu mendengarkan aktif. Kenapa mendengarkan aktif? Karena saya nanti dalam pertemuan berikutnya saya akan mendengarkan hasil dari pertemuan kami terhadap Koci yaitu Ibu Resma. Jadi saya mau melihat mana hasil yang idealnya menurut Bu Resma sehingga tercapai kurang beban dia dalam mensosialisasikan atau mengarahkan atau berdiskusi dengan teman sejawat dalam melaksanakan kolaborasi perancangan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya nanti minggu depan akan meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif. Demikian Bu Nasria. Baik Pak Mintas, satu lagi pertanyaan dari saya Pak. Apakah Bapak sudah merasa puas dengan apa yang sudah Bapak lakukan selama diskusi tadi? Menurut saya dalam melaksanakan coaching tadi udah coba melaksanakan alur tirta, mungkin dalam tingkat kesempurnaan saya juga belum bisa memberikan nilai bagaimana, tapi hasil coaching kami itu bisa terjawab bahwasanya Bu Reslina udah punya strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sekolah. Demikian Bu Nasria. Baik Pak, sangat luar biasa sekali ya Pak Mintas atas jawaban yang sudah diberikan. Nah, untuk Bapak Ibu, Pak Mintas dan Ibu Resmalina, semoga praktek coaching kita ini akan kita laksanakan satuan pendidikan kita masing-masing. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu akan melakukan kembali praktek-praktek seperti ini, latihan-latihan seperti ini, sehingga ketika kita menghadapi atau ada yang akan kita coachkan, nanti ini akan berjalan dengan lancar karena berkat dari latihan-latihan sudah kita laksana ini menambah kembali wawasan kita bahwa coaching itu tuh seperti apa gitu. Mungkin itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu, Bu Resmalina, Pak Amintas. Terima kasih untuk sesi ini. Nanti akan kita lanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih mungkin dari saya. Selamat malam Bapak Amintas dan Bu Resmalina. Selamat malam Bu Nasria. Ya, selamat malam kepada Ibu Resma, kepada Ibu Nasria sebagai untuk melaksanakan tugas calon guru penggerak. Dalam sesi ini saya sebagai pengamat akan membuka sesi kita, di mana di dalam sesi ini kita mempunyai peran masing-masing. Saya di sini sebagai pengamat atau sebagai moderator pembuka acara kita, Ibu Resma sebagai coach dan Ibu Nasria sebagai coaching. Sebelum kita melanjutkan proses coaching kita pada hari ini, terlebih saya dulu mengajukan pertanyaan kepada coaching Ibu Resma. Apakah Ibu Resma bersedia? Ya, bersedia Pak. Ya, terima kasih Bu Resma atas ketersediaan dalam menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya Bu Resma, dalam nanti proses coaching, apakah Ibu Resma udah mengetahui prosesnya dan apa permasalahan yang harus kalian bicarakan, Bu Resma? Dari hasil komunikasi kami untuk sementara waktu, bahwa di dalam coaching yang kami lakukan dengan coach saya, nanti Ibu Nasria, kami akan membicarakan masalah anak berkebutuhan khusus di sekolah Ibu Nasria. Oke, sebelum membahas ke sana Bu Resma, kira-kira Ibu Resma nanti kompetensi apa yang Ibu tekankan di dalam proses coachingnya Bu Resma? Bapak, dalam coaching ini, sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi itu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh pada saat terjadinya coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk saat ini, karena saya utamakan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk proses coaching ini, apa kira-kira indikator keberhasilan dalam proses coachingnya Bu Resma menurut Ibu?
Yang pertama, di mana nanti coach saya itu dia itu bisa merasakan nyaman dan ketentraman dari pembicaraan kami. Yang kedua, di mana nanti coach saya ini bisa menemukan atau menggali potensinya. Kemudian yang ketiga, yang saya inginkan coach saya ini bisa mencari solusi dari kalau ada permasalahan yang mungkin dihadapi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih luar biasa untuk Bu Resma telah menyampaikan dasar-dasar dalam proses coaching dan kompetensinya. Dalam kesempatan ini, saya berikan waktu kepada Ibu Resma dan Ibu Nasria untuk melaksanakan proses coaching. Kepada Ibu Resma, kami persilakan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, selamat malam Ibu Nasria. Selamat malam Bu Resma. Bagaimana, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, baik Bu Nas. Malam ini kita cerita-cerita dan waktu yang kita lakukan tidak lama Bu, hanya 15 menit. Bisa ya Bu ya? Baik Bu. Oke, baik Ibu Nasriah. Ibu Nasriah, kira-kira apa yang kita bicarakan ya malam ini? Itulah Bu, kemarin kan saya pernah sempat juga ketemu sama Ibu. Saya minta waktu dengan Ibu. Memang tidak lama lah Bu ya. Maksimal kita 15 menit mengingat waktu itu tersedia terbatas. Jadi begini Bu, sebenarnya saya ini punya permasalahan Bu di kelas Bu. Salah satu permasalahannya itu siswa saya, beberapa siswa itu sepertinya merasa cemburu dengan temannya, yang temannya itu kebetulan anak berkebutuhan khusus, Bu. Saya bingung betul nih nak menyelesaikan permasalahannya bagaimana. Oh, gitu ya Bu ya. Berarti tadi ada anak atau siswa yang cemburu ya Bu ya, untuk Iya, anak yang berkebutuhan khusus seperti itu Ibu? iya Bu, betul sekali Bu. Baik, Ibu, kalau boleh saya tahu, kecemburuan seperti apa yang mereka lakukan terhadap anak yang berkebutuhan khusus itu ya Bu ya? Nah, begini Bu, sebenarnya siswa saya yang di kelas 6 ini, kebetulan saya wali kelas 6, sudah pernah bertemu dengan saya di kelas 3 Bu. Saya juga wali kelasnya. Ketiga tahun setelah itu berjumpa kembali nih, bertemu kembali kami di kelas yang kelas 6. Nah, di sini anak ABK ini, anak berkebutuhan khusus ini memang eh, boleh dikatakan dia ini yang membuat temannya itu cemburu itu tadi karena mungkin gini, Bu. Tapi tidak semualah di dalam kelas saya itu hanya beberapa siswa. Mereka melihat mungkin saya ini kan dekat dengan siswa tersebut. Kemudian kalau ada tugas, sering saya juga dampingi, sehingga mereka merasa kecewa. Mereka beranggapan saya pilih kasih, Bu. Ya, jadi saya merasa eh, sebenarnya saya tidak demikian. Tapi saya pikir-pikir setelah saya amati apa yang sudah mereka sebutkan kepada saya, memang Bu, terus terang lah kalau dari apa yang mereka katakan itu sebenarnya ada benarnya, Bu. Karena gini, memang mungkin mereka beranggap saya berlebih gitu, Bu. Sebenarnya bagi saya sendiri itu tidak. Mungkin dari pandangan dari kacamata mereka lah, dari pandangan mereka bahwa saya ini terlalu berlebih untuk anak tersebut. Oh gitu ya Bu ya. Iya, Berarti mereka kecewa karena merasa bahwa Ibu lebih memperhatikan anak yang berkebutuhan khusus itu ya Bu ya. Eh, iya, Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu, rasa kecewa mereka itu seperti apa? Mereka eh, sikapnya seperti itu, Bu. Kadang-kadang kan kalau untuk melakukan rasa kecewa itu kan perilaku mereka kan bisa kita lihat seperti Iya, itu. Jadi iya kira-kira benar, Bu. bagaimana sikap-sikap mereka menunjukkan rasa kekecewanya itu ya, Bu?
Yang pertama, Bu, ada beberapa siswa itu eh, mereka mengungkapkan langsung melalui ucapan-ucapannya, dan mereka mengatakan, Ibu nih yang diperhatikan cuman si namanya Alvin, ya sebut sajalah Alvin, Bu ya. Ibu yang diperhatikan cuman Alvin, yang diajar cuman Alvin, seperti itulah. Kemudian lagi ada yang dengan mereka bersikap begini, mereka tidak mau dekat dengan Alvin. Mereka ibaratnya Alvin itu dikucilkan dari mereka. Tidak mau bergaul dengan Alvin karena itu tadi mungkin karena saya ini terlalu berlebih ke Alvin. Karena untuk Ibu ketahui Alvin itu memang perlu dibimbing, Bu. Membaca juga harus kita duduk dengan Alvin ini tadi baru dia mau membaca kalau hanya sendiri dia tidak mau. Maksudnya tidak hanya dibolak-balikkan saja buku itu. Tapi kalau kalau saya berhadapan dengan Alvin ini tadi, mau dia membaca. Nah, mungkin kalau yang lain itu kan Bu, mereka sudah bisa sendiri, membaca sudah bisa sendiri. Nah, inilah salah satunya mungkin karena saya terlalu dekat dengan Alvin, kemudian selalu mendampingi Alvin untuk apapun dalam kegiatan di kelas. Ah, inilah mungkin Bu, salah satu penyebabnya mereka merasa kecewa dengan saya. Saya pun terasa Bu, dari kelas 3 kemarin memang tidak terlalu signifikan, tapi di kelas 6 ini saya terasa sekali bahwa mereka ini merasa cemburu dan kecewa terhadap saya. Nah, itu Bu. Itulah yang saya rasakan saat ini, Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Ya. Baik, tapi dilihat tadi bahwa mereka itu langsung bertanya langsung gitu ya, Bu ya. Bertanya Ya, Bu. langsung. Ibu kenapa lebih memperhatikan Alvin seperti itu ya, Bu ya? Benar sekali. Berarti di dalam perjalanannya waktu, tapi anak-anak ini terbuka ya, Bu ya. Mereka terbuka langsung Benar. ya, bukan Ya, benar. ditunjukkan dengan dari sikap gitu ya, seperti kadang-kadang yang kita lihat kan anak-anak itu kalau dia tak suka dia buat tingkah laku dia yang aneh-aneh gitu. Tapi kan anaknya tadi Ya, benar, Bu. terbuka ya, Bu ya. Ya, benar Baik, sekali. Ibu, dari tadi mereka itu sudah mengatakan langsung, Ibu pilih kasih gitu seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana ya sikap Ibu terhadap pertanyaan anak tersebut, atau bagaimana Ibu menanggapi mereka seperti itu? Nah, begini Bu, anak-anak ini kan itu saya sampaikan dari awal, mereka kan tidak semuanya, hanya beberapa saja. Saya ajak mereka duduk, saya ajak mereka, saya berikan mereka pemahaman tentang temannya tadi yang berkebutuhan khusus tadi, si Alvin. Nah, setelah saya berikan pemahaman, kemudian saya sangat mengharapkan juga pengertiannya terhadap temannya tadi. Mudah-mudahan dengan usaha saya tadi tuh mereka juga bisa apa namanya nih, bisa menerima. Nah, setelah saya ajak dan juga Bu, karena dari sekian anak tadi itu, mungkin ada satu atau dua itu memang agak lamban juga membaca, cuman saya kurang mungkin Bu. Saya juga saya terus terang saya sadari mungkin kurang juga lah saya memperhatikan yang dua ini. Itu tadi mungkin yang membuat hal ini muncul. Kemudian lagi Bu, untuk yang lain-lainnya itu mereka sudah saya berikan pemahaman tersebut, mereka dah mulai inilah tidak tidak seperti seperti yang sebelum-sebelumnya. Udah mulai mendekati lah rekannya temannya tadi itu, Bu. Gitu ya, Bu ya. Menurut Ibu, idealnya anak itu supaya merasa tidak kecewa itu idealnya seperti apa? Dia begini, Bu. Sebenarnya kalau idealnya memang benar kalau di kelas itu yang boleh dikatakan secara klasikal siswa itu semuanya normal, idealnya Bu semuanya harus tidak boleh sebenarnya kita eh, memberikan perhatian lebih kepada yang lain, harus sama. Bagi saya sebenarnya kalau di kelas anak-anak itu anak saya lah. Nah, kalau yang hal seperti ini tergantunglah Bu, tergantung kalau menurut saya itu tergantung bagaimana siswa itu di kelas pada saat itu. Kalau memang seperti yang saya sampaikan tadi dia normal-normal saja, tidak ada masalah. Jadi saya perlakukan ibaratnya saya perlakukan sama. Nah, ini memang berbeda karena saya mengatakan ini berbeda karena memang
anak ini memang harus diberikan perhatian khusus dan bimbingan. Tapi mudah-mudahan ke depannya nanti saya bisa mengimbangi, Bu. Jadi tidak hanya anak berkebutuhan khusus ini yang saya perhatikan, tapi insya Allah saya akan mencoba untuk menyamakan mereka di kelas seperti yang sebelum-sebelumnya pernah saya laksanakan, Bu. Oke, baik, luar biasa. Tadi ada kata Ibu bahwa supaya tidak terjadi kecemburuan itu, tadi Ibu mengatakan melakukan sesuatu supaya bisa nanti mengimbangi antara tadi yang berkebutuhan khusus dengan yang normal. Kira-kira boleh saya tahu bagaimana cara Ibu mengimbanginya ya, Bu ya? Nah, begini Bu, untuk kita ketahui bersama bahwa di dalam pendidikan guru penggerak itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini nanti Bu, setiap anak itu kan yang namanya kebutuhan, kemudian daya serap terhadap pembelajaran itu kan berbeda. Nah, disinilah nanti Bu, insya Allah mungkin akan saya terapkan nanti. Ya, disinilah nanti akan kita bukan kita kelompokkan, kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan yang ada pada pembelajaran diferensiasi tersebut. Kan anak-anak ini kan ada yang namanya mereka suka dengan pembelajaran-pembelajaran yang hanya mendengarkan saja. Nah, kalau contoh si Alvin ini itu dia suka dengan yang mendengarkan ini, Bu. Mendengarkan apa yang makanya harus didampingi. Kemudian ada sebagian itu kan anak-anak kita yang hanya suka melihat dengan itu ibaratnya kalau bahasanya sekarang itu visual ya. Hanya dengan melihat mereka sudah tertarik untuk belajar. Nah, ada juga siswa di kelas itu yang siswa tadi visual dan audio dan visual. Jadi gabungan dari kedua ini tadi. Saya juga punya satu siswa Bu, dia memang tak duduk di mejanya. Kalau setiap kali ada pembelajaran dia berjalan. Berjalan rupanya awal-awalnya saya marah. Tapi setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ini, disinilah baru saya tahu, oh rupanya anak ini memang itulah gaya belajarnya. Jadi kita sebagai guru hanya harus mengarahkan bahwa yang dilakukan oleh anak itu sebenarnya benar. Jadi selama ini persepsi kita yang salah sebenarnya. Mungkin itu Bu dari saya. Oke, baik Ibu. Dari tadi beberapa yang Ibu sampaikan, tadi melakukan berdiferensiasi ya dengan apalagi tadi membuat inovasi-inovasi baru. Dari beberapa itu yang paling Ibu utamakan yang mana kira-kira nantinya? Dari semua itu Bu, yang jelas Bu, karena ini ibaratnya sudah menjadi tuntutan bagi kita, yang jelas saya laksanakan ke depannya ini itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, luar biasa Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bu, karena tadi kita tahu bahwa berdiferensiasi itu tadi sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu ya. Jadi seperti yang ada berkebutuhan khusus, dengan anak-anak yang normal ya, ada yang suka mendengar, ada yang suka melihat. Jadi nanti kebutuhan belajarnya terpenuhi seperti itu ya Bu ya, supaya nanti tidak terjadi kecemburuan sosial gitu ya Bu Nas ya. Iya benar Bu, benar sekali. Luar biasa Ibu Nas. Nanti kira-kira Ibu dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini siapa saja yang kira-kira Ibu libatkan di dalamnya Ibu ya? Nah, selain daripada siswa, Bu, saya akan melibatkan pihak sekolah yang pertama, yaitu saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dan mungkin saya akan mencari teman-teman saya yang punya pengalaman terhadap anak-anak ini, yang punya permasalahan yang sama dengan saya. Kemudian yang terakhir yang akan saya ajak untuk berkolaborasi, mudah-mudahan ini tercapai adalah orang tua. Karena orang tua selain orang tua anak yang berkebutuhan khusus, juga orang tua dari siswa tadi. Mereka akan memberikan pengertian juga kepada mereka ini bahwa
bukan itu unsur kesengajaan dari saya untuk memperhatikan anak yang berkebutuhan khusus ini, Bu. Mungkin itu, Bu, dari saya. Oke, luar biasa Ibu Nas. Baik Ibu, untuk kedepannya kira-kira untuk melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi tadi berkolaborasi dengan rekan sejawat atau Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah, kira-kira ini dilaksanakan kapan ya Bu ya? Insya Allah, Bu, ini kan kita kan ini sudah baru selesai ujian semester. Jadi kan untuk melaksanakan saat ini kan kemungkinan belum bisa, Bu, kan, karena sebentar lagi kita juga libur. Nah, insya Allah akan saya laksanakan pada semester 2. Kalau tidak ada halangan itu pada bulan Januari. Nah, di sini juga nanti selain ini nanti kami juga ada membuat kesepakatan kelas. Nah, di dalam kesepakatan kelas ini juga nanti akan saya ajak orang tua dan siswa memasukkan salah satu daripada anak berkebutuhan khusus ini tadi, supaya nanti gini, mereka harus mengetahui bersama, bukan hanya saya yang memutuskan bahwa yang anak berkebutuhan khusus ini memang perlu pendampingan dari kita sebagai wali kelas atau sebagai guru di dalam kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Nas, luar biasa. Karena waktu juga ya Bu ya yang harus kita maksimalkan. Kira-kira Ibu Nas tadi dari hasil pembicaraan kita tadi, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Ada Bu, jujur Bu, setelah kita berdiskusi ini saya merasa sedikit lega. Lega, kemudian lagi saya sudah menemukan sendiri jawaban Bu. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan, saya sudah menemukan sendiri bahwa permasalahan ini sebenarnya memang saya sadari saya yang melakukan itu. Namun saya mencoba untuk ke depannya mudah-mudahan permasalahan ini tidak terulang kembali berdasarkan hasil diskusi kita tadi, Bu. Terima kasih untuk Ibu Resmalina untuk diskusi ini sangat membantu saya sekali. Ibu juga sangat luar biasa sekali, Bu. Oke, luar biasa Ibu Nas. Ibu Nas, saya tunggu nanti bagaimana perkembangan selanjutnya Ibu ya. Ibu tadi mengatakan bahwa akan melakukan pembelajaran berdifferensiasi sebagai salah satu tadi upaya untuk supaya tidak terjadi tadi kecemburuan sosial antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal gitu ya Bu, dengan pembelajaran diferensiasi itu ada keseimbangan tadi ya Bu ya. Oke, Bu Nas, saya tunggu untuk selanjutnya Ibu, cerita dari Ibu, dan saya ingin banyak juga belajar dari Ibu bagaimana untuk melakukan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi, baik Ibu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti tahun depan saya tunggu Ibu Nas. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi Bu Risma. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Nas dan Ibu Resmalina yang telah melaksanakan proses coaching, di mana tadi Ibu Nasria telah menyampaikan keluh kesah dan problema yang dialaminya yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dengan proses coaching ini bisa melonggarkan beban yang ada di beban Bu Nasriah dan bisa selesai tuntas dan hasilnya ke depan bisa lebih maksimal. Selanjutnya Ibu, yang belum saya tutup, saya sedikit mau mengajukan pertanyaan kepada Ibu Resmalina sebagai coach. Kepada Bu Resma, saya mau mengajukan pertanyaan. Kira-kira Bu Resma setelah melakukan coaching pada hari ini, bagaimana kesannya Bu? Apa kira-kira manfaatnya dari proses coaching ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Amintas. Dari tadi hasil coaching kami dengan Ibu Nasriah yang luar biasa tadi Pak, yang
paling saya rasakan manfaatnya bahwa dengan adanya coaching ini, coach bisa menemukan dan menggali sendiri potensinya dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang paling berkesan bahwa Ibu Nasriah ini dalam menangani anak berkebutuhan khusus ya Pak, karena anak berkebutuhan khusus ini kan perlu penanganan khusus, ya tidak segampang yang kita pikirkan. Tapi saya lihat tadi upaya Ibu Nasriah sudah cukup bagus untuk udah luar biasa ya, luar biasa untuk hari ini. Seperti itu Pak. Oke, selanjutnya Bu Resma, ini kan udah melaksanakan proses coaching tadi. Untuk coaching berikutnya, kompetensi apa lagi yang perlu Ibu tingkatkan untuk pertemuan berikutnya, Bu Resma? Baik Pak, terima kasih. Kalau dilihat dari pembicaraan kami tadi, maka kompetensi yang perlu saya kembangkan dari ketiga kompetensi, di mana tadi saya di dalam fokusnya saya tadi bilang coach saya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk selanjutnya yang perlu saya kembangkan itu adalah pertama itu kemungkinan kehadiran penuh, Pak. Kenapa ketika saya mengatakan kehadiran penuh? Karena ketika saya ada kehadiran penuh untuk Ibu Nasriah, saya bisa fokus terhadap Ibu Nasriah sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya pertanyakan kepada Ibu Nasriah. Jadi untuk kedepannya, untuk mendukung tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, saya perlu ada kehadiran penuh pada saat coaching. Oke, wah sangat luar biasa Bu Resma atas partisipasinya sebagai coach dalam membantu coach Bu Nasriah di dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan indikator dan kompetensi yang Ibu sampaikan tadi itu udah sangat luar biasa, udah sangat tepat sekali. Untuk saya sebagai pengamat di dalam proses coaching kita pada hari ini, saya mengamati bahwasanya proses ini sangat luar biasa. Saya melihat ada chemistry atau mitra antara coach dengan coach yang ibaratnya tidak ada perbedaan pendapat ataupun perbedaan mindset ataupun perbedaan daripada gerak mimik muka di dalam melaksanakan proses coaching. Jadi memang dalam proses coaching ini saya melihat Resma dan Ibu Nasriah sudah melaksanakan dalam suasana terbuka, transparan, tanpa ada yang ditutupi. Jadi prosesnya sangat hikmat sekali. Mudah-mudahan dalam proses coaching ini bisa lebih membantu kita di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat dalam proses coaching kita hari ini. Mudah-mudahan dalam proses ini dan keberlanjutannya ke depan semakin bisa bermanfaat untuk kita masing-masing di dalam mengurangi permasalahan yang kita alami. Demikian, Bu Resma. Terima kasih. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Pak Amintas, Ibu Nasriah. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabar? Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Udah siap ya untuk coaching hari ini? Siap, insya siap Bu. Oke, luar biasa. Nah, sebelum melanjutkan coaching, di sini saya sebagai pengamat, Ibu Nasriah sebagai coachnya, dan Pak Amintas Torus sebagai coachnya. Nah, sebelum memulai sesi ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam coach ini ada yang perlu saya amatinya nanti, yaitu
kepada coach bahwa saya akan mengamati ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah tujuan dalam coaching, kemudian kedua adalah indikator, dan ini nanti ada beberapa yang harus saya tanyakan kepada Ibu Nasriah. Baik Ibu Nasriah, boleh kita mulai Bu? Ya boleh Bu, siap Bu. Oke, melakukan coaching hari ini dengan Pak Amintas, kira-kira Ibu sedang membicarakan apa nanti dengan Pak Amintas? Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya kami sudah berkontak tadi berdua dengan Pak Amintas bahwa Pak Amintas ini sebenarnya punya permasalahan. Itu permasalahan di kelas dengan siswanya, yaitu tentang nilai ujian anak-anak yang belum maksimal atau nilainya hasil ujiannya rendah sehingga tidak sesuai dengan harapan beliau. Oke, kira-kira apa tujuannya ya Bu ya? Tujuannya itu tadi beliau ingin mencari solusi bagaimana untuk membuat nilai-nilai anak ini ketika menghadapi ujian itu bisa mendapatkan nilai maksimal atau sesuai nilai yang beliau harapkan tadi. Oke, baik Ibu. Nah, pada proses coaching, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan ya Bu ya? Untuk kita ketahui bersama bahwa untuk dalam diskusi atau coaching ini ada 3 kompetisi yang perlu kita kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini saya lebih fokus kepada yang nomor 2, yaitu mendengarkan aktif, Bu. Oh gitu ya Bu ya, berarti Ibu fokus daripada coaching ini nanti adalah mendengarkan aktif ya Bu ya. Berarti Iya. nanti yang saya amati itu bagaimana Ibu mendengarkan secara aktif seperti itu ya Bu ya. Baik, Oke, yang kedua yang akan saya tanyakan, dalam mendengarkan aktif ini, indikator pencapaian apa yang ingin Ibu lakukan ya Bu? Di dalam mendengarkan aktif ini yang pertama saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana mempraktekkan itu dengan rasa. Jadi karena gini, kemampuan coach itu kan adalah lebih banyak mendengarkan ketimbang memberikan solusi. Nah, indikator ketercapaian yang saya inginkan di dalam coaching ini mungkin yang bisa saya jelaskan yaitu tentang bagaimana nanti coach ini merasa nyaman dengan mendengarkan aktif terlebih dahulu. Saya sebagai coach mendengarkan terlebih dahulu, kemudian ketika coach ini sudah merasa nyaman, baru saya akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mengarahkan kepada coach untuk menemukan sendiri solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Oke, baik Ibu, luar biasa. Nah, karena ini adalah praktek, kita sepakat bahwa pelaksanaannya kurang lebih 20 menit. Bisa Ibu? Siap Bu, insya Allah siap. Oke, baik Ibu ya. Saya kalau demikian, saya berikan waktu untuk Ibu Nasriah dengan Pak Amintas Torus untuk melakukan praktek coaching-nya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Selamat malam Pak Amintas. Selamat malam Bu Nasriah. Bagaimana kabarnya malam ini Pak? Sehat? Sehat Bu Nasriah. Tapi kalau saya perhatikan Bapak ini seperti kurang semangat. Memangnya kalau boleh saya tahu ada permasalahan apa Pak? Memang Bapak punya masalah? Begini Bu Nasriah, terima kasih atas suguhan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Memang dari muka saya ada sedikit muka kurang semangat. Itu faktornya karena setelah saya memeriksa hasil ujian anak-anak saya, ujian akhir semester ganjil, ternyata hasilnya tidak maksimal sesuai yang saya harapkan. Saya jadi merasa bersalah, merasa terbebani, dan merasa gagal dengan pencapaian anak-anak saya
pada saat ini yang belum maksimal dilihat dari segi nilai ujian mereka. Padahal Oh, saya sudah mencoba menyampaikan kepada mereka kisi-kisi soal yang harus diujiankan untuk akhir semester ini. Demikian, oh Bu. itu permasalahannya Pak ya. Berarti kan benar saya menebak kan Pak, memang Bapak punya ada permasalahan yang Bapak eh, hadapi sekarang. Nah, eh, 2 hari yang lalu Bapak kontak saya mengajak berdiskusi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, tujuan Bapak mengajak saya diskusi ini eh, untuk apa sebenarnya Pak? Yang kalau boleh saya tahu. Sebenarnya saya melakukan komunikasi dengan Ibu dengan tujuan saya ingin mencoba berdiskusi bersama bagaimana ketika saya menghadapi permasalahan ini, bukan permasalahan, menghadapi tantangan ini, solusi apa yang harus saya laksanakan, tindakan apa yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan dengan bisa kita berkomunikasi, saya nanti bisa merasa menyampaikan semua keluh kesah saya kepada Ibu Nasria. Demikian, Bu. Oke, baik Pak. Kalau boleh saya tahu lagi Pak, dalam apa yang sudah Bapak lakukan sehingga anak-anak kita ini hasilnya seperti yang tadi itu Pak, rendah kalau menurut Bapak ya, tidak maksimal. Jadi bagaimana Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan? Jadi sebenarnya setelah saya mengoreksi hasil ujian daripada anak-anak saya melihat hasilnya masih di bawah KKM, ya nilai ketuntasan maksimal minimal. Jadi setelah saya melihat hampir rata-rata 80%, 85% itu anak-anak saya belum memenuhi standar daripada KKM di sekolah. Jadi setelah saya melihat itu, saya melakukan proses remedial kepada anak-anak yang belum tuntas. Saya mencoba menyampaikan bahwasanya materi kita ini udah pernah kita bahas ini tanggal segini, bulan segini, dan udah pernah kalian catat di buku catatan kalian. Dan itu saya tekankan supaya kalian sebelum melaksanakan remedial, mohon dibaca dulu bukunya betul-betul. Saya kasih waktu selama 15 menit untuk mengulas kembali bukunya supaya nanti soal yang sama ini bisa terjawab dengan baik dan dapat nilai tuntas sesuai dengan KKM standar kita di sekolah. Jadi saya sudah mencoba melakukan remedial kepada anak saya, Bu Nas. Demikian. Baik. Jadi Pak, setelah usaha yang Bapak lakukan tadi itu dengan melakukan remedial, dengan memberikan kesempatan anak untuk membahas kembali materi pada buku pelajarannya. Nah, sekarang hasil yang diperoleh setelah remedial bagaimana Pak? Kalau boleh saya tahu? Kalau untuk hasil setelah remedial itu dari presentasi ketidaklulusan 85% tadi masih juga belum maksimal. Masih ada sekitar 50% lagi belum memenuhi standar Bu Nas. Jadi dengan kejadian ini saya merasa ada beban, saya merasa gagal, saya merasa bersalah di dalam mendidik anak saya. Jadi ini memang saya memang jadi ada ibaratnya harus perlu introspeksi diri dulu atau bagaimana, karena menurut versi saya pribadi saya udah berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka, tapi nyatanya anak-anak saya belum memberikan feedback yang maksimal yang begitu saya harapkan. Tapi seperti yang kita pelajari di dalam pendidikan guru penggerak, ya nilai sebenarnya itu angka. Yang paling utama itu
anak-anak itu memiliki mereka memiliki kodratnya masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka dan minat mereka. Artinya mungkin kalau dilihat dari segi nilai saya mungkin kecewa, tapi mudah-mudahan dari segi akhlak mereka, dari segi kompetensi lain di bidang yang lain, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Demikian Bu Nas. Baik, amin Pak ya. Mudah-mudahan kompetisi lain tidak bermasalah Pak ya. Setelah Bapak lakukan usaha-usaha tadi sehingga Bapak merasa sendiri ingin mengintrospeksi diri, kemudian Bapak merasa kecewa dengan hasil yang didapat oleh anak-anak sehingga Bapak menjadi tidak nyaman. Nah, sekarang begini. Kira-kira lah untuk memperbaiki nilai anak-anak kita ini supaya mereka nanti pada saat ujian mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, rencana ke depan Bapak kira-kira apa, Pak? Jadi setelah saya melihat hasil itu, rencana saya ke depan itu Bu Nas, saya akan coba melakukan evaluasi, baik itu evaluasi terhadap diri saya sendiri sebagai pendidik atau sebagai guru mereka, dan juga saya akan mencoba melakukan evaluasi terhadap soal yang saya buat, apakah udah kategori sesuai dengan standar yang kategori mudah, sulit, sedang atau sulit, akan saya coba lagi evaluasi. Ketiga akan saya coba berkolaborasi dengan guru di dalam saya mengajari anak-anak apakah udah sesuai dengan standar penilaian mereka atau belum. Jadi untuk ke depan harapan saya yang saya lakukan itu saya akan melakukan introspeksi diri dan evaluasi di dalam proses pengajaran di dalam kelas maupun dalam pembuatan soal. Demikian Bu Nas. Baik. Selanjutnya Pak, rencana dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira kapan Bapak ingin melaksanakan rencana tersebut? Jadi karena udah ini berlangsung ujian, udah berlalu ujian semester, jadi untuk evaluasi ke depannya itu saya akan mulai di semester 2 itu tahun depan. Saya akan mencoba evaluasi dari cara saya mengajari mereka, mendidik mereka, melakukan proses pembelajaran berpusat kepada mereka. Akan saya coba evaluasi yang bisa meningkatkan kompetensi mereka secara maksimal, dan saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru ke depannya, mengajak perwakilan guru datang ke kelas saya untuk memberikan penilaian terhadap saya apakah saya layak, udah bisa dikategorikan sebagai mencapai mencapai nilai sebagai guru di dalam mengajari anak-anak kita. Jadi harapannya prosesnya ini mudah-mudahan evaluasi ini masuk nanti ajaran semester 2, mudah-mudahan bisa langsung saya laksanakan Bu Nas. Baik, luar biasa sekali Pak usaha atau rencana yang sudah Bapak rencanakan untuk ke depannya, kemudian waktu juga pelaksanaan Bapak juga sudah Bapak rencanakan luar biasa sekali. Nah, untuk supaya ke depannya ini menjadi lebih baik lagi Pak ya, bagaimana komitmen yang akan Bapak lakukan dalam menjalankan rencana Bapak tadi? Misalnya begini, apakah contoh ya Pak ya, mudah-mudahan dengan adanya komitmen Bapak tadi, misalnya bagaimana caranya supaya anak ini bisa menguasai materi-materi yang Bapak berikan tadi, bagaimana Pak ke depannya? Terima kasih Bu Nas. Jadi yang akan saya lakukan untuk kedepannya, dan saya akan berkomitmen mencoba melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan terhadap mereka, yang mencoba pembelajaran berpihak kepada mereka, dan tetap tiap bulan akan saya berkomitmen melakukan evaluasi terhadap diri saya dan proses pembelajaran kami. Jadi dengan komitmen ini, dengan proses evaluasi ini, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi
dan hasil nilai daripada anak-anak saya bisa lebih meningkat lagi. Utama itu kita harus mengetahui bahwa mereka harus memenuhi kompetensi yang bisa menahan yang bisa memiliki kompetensi sosial dan emosional, yang bisa mengontrol emosinya dan bisa mengambil tindakan secara bertanggung jawab dan menghormati guru-guru maupun teman-teman yang di sekitarnya. Demikian Bu Nas. Baik, luar biasa sekali Pak Amintas ya Pak. Mudah-mudahan ini akan menjadi membangkitkan kembali semangat Bapak yang tadi yang kecewa tadi Pak. Mudah-mudahan hilang kecewanya itu Pak ya. Terakhir Pak, dari saya pertanyaannya, dukungan yang Bapak harapkan atau Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen ini bagaimana dukungannya Pak? Dukungannya saya berharap kepala sekolah dan teman sejawat kami bisa bekerja sama supaya tingkat minat belajar anak itu bisa meningkat, dan kita juga akan mencoba berkolaborasi dengan orang tua siswa supaya anak-anak mereka itu betul-betul dipantau di rumah, dia diajari membaca, diarahkan untuk membaca dan mengerjakan tugas di rumah, supaya dalam proses belajar mengajar di sekolah itu tidak menjadi terkendala lagi. Dengan mereka udah memulai dari rumah, kita tinggal melanjutkan di sekolah, dan mudah-mudahan dengan penilaian berikutnya atau ujian berikutnya semester 2, hasil daripada ujian mereka itu lebih meningkat lagi. Jadi saya memang membutuhkan dukungan daripada kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tua, Bu Nas. Baik Pak, luar biasa sekali Pak ya. Pak Amintas ya memberikan tanggapan dan jawaban-jawaban yang luar biasa sekali bagi saya. Saya sangat mengapresiasi sekali. Nah, yang terakhir Pak, ini terakhir dari saya. Dari diskusi kita tadi, apa yang Bapak rasakan sekarang? Ya, terima kasih. Setelah kita melakukan proses diskusi ini, saya lebih bisa mengurangi beban, bisa menyampaikan beban pikiran saya kepada Ibu, dan Ibu siap mendengarkan apa yang saya sampaikan tanpa ada dan bisa Ibu memberikan penguatan kepada saya, sehingga saya semakin semangat di dalam menghadapi kecemasan saya ini atas nilai anak-anak saya yang kurang maksimal. Jadi diskusi kita ini sangat membantu saya mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam pikiran saya. Demikian Bu Nas. Baik Pak, Alhamdulillah ternyata diskusi kita ini membuat Bapak merasakan hal yang demikian Pak ya. Saya juga harapan saya mudah-mudahan Bapak nanti ke depannya untuk semester 2 nanti untuk nilai anak-anak kita nanti akan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang maksimal yang sesuai Bapak harapkan supaya nanti Bapak merasa lega dan tidak merasa seperti saat sekarang ini yang Bapak rasakan. Mungkin Bapak sekali lagi tetaplah semangat bahwa kita ini yang namanya pendidik apapun hasil hasil yang kita dapatkan anak-anak kita dapatkan itu merupakan kita harus berlapang dada. Jadi usaha Bapak sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak rencanakan ini sesuai ya dengan harapan yang sudah yang akan Bapak terima nantinya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Sukses selalu untuk Pak Amintas dan saya tunggu juga nanti kita tetap akan berkoordinasi. Tetap saya tunggu informasi-informasi dari Bapak pada semester yang akan datang. Kita mungkin akan berdiskusi. Kalau tidak dengan masalah yang sama, mungkin dalam hal-hal yang lain. Mungkin itu saja dari saya, Pak Mintas. Ya, terima kasih Bu Nas atas bantuannya, atas siap mendengarkan saya dalam proses coaching ini. Demikian Bu Nas.
Bu, baik saya kembalikan kepada Ibu pengamat, Bu Risma. Baik, luar biasa Bapak Ibu, coachingnya hari ini berjalan dengan sukses ya. Bapak Ibu semangat, semuanya berjalan dengan baik, saling terbuka. Nah, bagaimana Ibu Nasria dari hasil tadi percakapan antara Ibu dengan Pak Amintas, Ibu sebagai coach tadi, bagaimana yang Ibu rasakan selama berlangsungnya coaching tadi ya Bu ya? Yang saya rasakan tadi Bu, sebenarnya kita juga merasakan sebenarnya. Cuman saya mengapresiasi sekali Pak Amintas ini dengan permasalahan yang demikian. Beliau ini melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki nilai anak-anaknya ini tadi. Dan itu yang saya sangat mengapresiasi sekali usaha beliau. Walaupun dah tahu nih tadi nilai anaknya di bawah atau tidak sesuai dengan harapan, namun boleh tetap berusaha melakukan remedial sehingga dari sekian persen nilai anaknya adalah perubahan daripada sebelumnya. Nah, kemudian lagi rencana beliau ke depannya juga sangat luar biasa, Bu. Pada semester 2 nanti beliau akan melaksanakan hal-hal yang memang mungkin sudah menjadi rencana beliau. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan apa yang direncanakan itu tercapai dan sesuai dengan yang beliau harapkan. Oke, baik Ibu Nasria, luar biasa. Tadi tujuan Ibu dalam coaching tadi adalah mendengarkan aktif ya Bu ya. Kira-kira pada saat terjadinya tadi pembicaraan antara Pak Amintas, apakah Ibu rasakan sudah Ibu mencapai tujuan mendengarkan aktif tadi Bu? Kalau menurut saya sendiri Bu, untuk mendengarkan aktif ini saya sudah cukup banyak mendengarkan beliau dari awal sampai dengan akhir, dari awal permasalahan beliau sampaikan sampai dengan beliau menemukan sendiri solusinya. Sudah saya merasa sudah lumayan saya merasa lumayan puas lah Bu dengan kompetisi yang sudah saya rencanakan sebelumnya, itu mendengarkan aktif coach saya Bu. Ya, baik Ibu Nasria. Nah, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi ya Bu untuk ke depannya dalam sebagai Ibu sebagai coach dalam melakukan coaching kepada coach ya Bu ya. Nah, baik Bu, terima kasih sekali lagi. Yang akan saya perbaiki atau saya tingkatkan ke depannya itu bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali potensi atau permasalahan dari coach saya, Bu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan itu yang membuka semua permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Kemudian lagi nanti mereka juga melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan, yang mungkin yang kita sebut tadi pertanyaan yang berbobot tadi, mereka ini akan menemukan solusinya sendiri, tidak harus dari coach yang menemukan solusi tersebut, sehingga nanti permasalahan dari coach ini akan terjawab sendiri oleh mereka. Jadi kita ini hanya sebagai memberikan pendampingan atau penguatan kepada mereka. Jadi kita tidak memberikan solusi kepada coach tadi, Bu. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah mungkin pertemuan kita hari ini dalam membicarakan beberapa hal dalam coaching, praktek coaching yang kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan malam ini menjadi pengalaman baru bagi kita, menambah wawasan kita, bagaimana kita bisa melakukan coaching dengan baik melalui tahapan kita. Jadi dari tadi yang hasil pengamatan saya saat Bapak Ibu sedang melakukan coaching, dari pengamatan saya berlangsungnya coaching sudah berjalan dengan baik sesuai dengan
alur Tirta. Dan saya lihat Ibu Nasria sebagai coach juga sudah sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan ke depannya lebih lagi, lebih dalam lagi bagaimana menggali potensi coaching agar menjadi coach yang luar biasa. Tapi hari ini sudah luar biasa juga, dan saya sangat mengapresiasi kepada Bu Nasria dan Pak Amintas pada malam hari ini dalam melakukan coaching. Sukses selalu Bapak Ibu, dan semoga kita bertemu kembali pada pembicaraan-pembicaraan ke depan di mana kita sebagai klien yang melakukan hubungan saling mendekat, saling berbagi antara satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu, sampai di sini saja. Saya ucapkan selamat malam dan salam sehat selalu. Sampai Selamat malam, bertemu Ibu. kembali. Malam. Ya.